Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Gina. I want to know it. Okay, in this video we are going to discuss about simple past tense. Kali ini berdasarkan metode My Way, yang akan kita pelajari adalah kelompok verb atau kelompok kata kerja spesial untuk kalimat positif. Okay, look at this. Functions of simple past tense. Fungsi dari simple past tense. Past itu artinya sudah berlalu, okay? Okay, number 1. To tell something happened in the past and finished in the past. Untuk menceritakan sesuatu yang terjadi di waktu lampau atau di masa lampau dan selesai di masa lampau juga. Oke, berarti itu fungsi simple past tense ya. Oke, function number 2. To tell something happened in order in the past and finished in the past. Untuk menceritakan sesuatu yang terjadi berurutan. Oke, ini berurutan di masa lampau dan selesai di masa lampau. Oke, nah ini dua fungsi ini adalah fungsi dasar. Biasanya Miss Gina mengajarkannya untuk anak-anak SD hanya yang dua fungsi ini. Jadi anak-anak SD cukup mengetahui dua fungsi ini saja. Tapi sebenarnya there are 4 functions of simple past tense. Okay, what else? Okay, look at this. Number 3. To tell repeated action or habit in the past. Untuk menceritakan repeated action, kejadian yang berulang, or habit atau kebiasaan in the past, kebiasaan di masa lampau. Biasanya kita menggunakan adverb of frequency seperti always, usually, dan lain-lain. Okay. Number 4. To tell single period activity with time expression. Untuk menceritakan kejadian yang berlangsung dalam periode tertentu dengan menggunakan time expression. Maksudnya seperti for, selama, all, juga selama atau sepanjang, misalnya sepanjang hari. Kalau for itu misalnya untuk 3 hari, okay, for 3 days, for 5 years misalnya, oke? Nah, biasanya function yang ini, yang number 3 and number 4 itu harus diketahui oleh anak-anak SMP and SMA, oke? Jadi simple past tense itu memang kita gunakan untuk membuat sesuatu kejadian yang terjadi in the past, di masa lampau. Oke, next. Nah, untuk membuat simple past tense dengan menggunakan kata kunci verb, we need 2 things. Number 1, verb to. Number 2, adverb of time. Keterangan waktunya. Keterangan waktunya apa aja ya? Oke, look at this one, yang verb. Kalau verb untuk simple past tense biasanya there are 2 verb, regular and irregular verb. Regular itu artinya teratur. Artinya apa? Perubahannya teratur. Nah, like this one. Verbnya seperti dance hanya tinggal ditambahin ed ending. Ya. Maka jadilah dia danced. Ya. Ini cara membaca ed ending ini nanti ada special video for you, okay? Nah, yang kedua, irregular verb. Irregular itu artinya tidak beraturan. Like this one, sing ini verb 1-nya
kemudian berubah menjadi sang, ini adalah verb to-nya. Jadi verb to inilah yang kita gunakan untuk membuat kalimat past tense. Oke, next. Nah, bagaimana dengan adverb of time-nya? Adverb of time-nya tentu saja untuk sesuatu yang sudah berlalu, like this one. Yesterday, kemarin. The other day, hari yang lalu. Last year, last month, last week. Tahun lalu, bulan lalu, minggu lalu. When. Nah, when ini ketika, berarti ketika apa gitu ya. Berarti sesuatu yang setelah when ini kita membuatnya di sesuatu kejadian yang terjadi in the past. Artinya misalnya ketika aku masih kecil. Oke. Berarti itu in the past kan? And just now, baru saja. Baru saja itu ya sesuatu yang sudah berlalu juga. Misalnya sedetik yang lalu itu juga just now gitu. And nah, this one di tahun tertentu, misalnya ini preposition untuk tahun adalah in, oke? In 2013, ya, sesuatu yang sudah berlalu. Okay, I hope you understand about this. Okay, next, look at this one. Nah, berarti seperti halaman sebelumnya, form of the past simple, regular verbs and irregular verbs. Nah, ini perubahannya talked, ini menjadi talked. Talk, ini akhirannya k, berarti dia menjadi talked. Ada caranya nanti ya. Play, berarti nanti dia jadi played. Perubahannya teratur pakai ed ending. Kalau ini, nah, ini perubahannya tidak beraturan, jadi ini memang harus kita hafal. Eat menjadi ate untuk verb to-nya, speak menjadi spoke untuk verb to-nya, have menjadi had untuk verb to-nya. Nah, sama juga dengan ini. Ini verb one-nya simple present, ini untuk verb to-nya simple past. Call, ini nanti menjadi called. Look menjadi looked. Help menjadi helped. Irregular. Irregular ini memang harus kita hafal. Come menjadi came untuk verb to. Write menjadi wrote untuk verb to-nya. Nah, look at this. Ini sama ya. Ini regular. Semuanya ed ending. Oh, ini ya. Past participle. What is it? Kalau ini past itu verb to. Kalau ini verb 3. Present itu verb 1. Ya, ini kata kerja dasar. Semuanya ed ending, oke? Okay? Look at this. And irregular. Nah, kalau irregular ini present. Verb 1 semuanya di sini. Swim. Past tense. Ini buat verb 2. Jadi swam. Past participle, swam. Ini nanti kita pelajari ketika you study about present perfect. Oke, next. Nah, kita dulu sudah pernah belajar simple present tense. Maka sekarang kita akan membandingkan bagaimana cara membuat simple past tense dari simple present tense. Tapi you must remember, kata yang kita buat, kata kuncinya dalam metode My Way adalah kelompok kata kerja. Simple present tense. Berarti simple itu artinya mudah kan? Gampang. Present itu sekarang. Tense itu waktu. Berarti kalau bahasa Inggris itu kata kerjanya akan berubah berdasarkan waktunya. Ya, tense itu waktu. Kalau saat present berarti itu pakai verb 1. Nah, look at this. Kalau ini simple past tense nih, sama-sama simple. Berarti ini juga mudah, gampang. Past itu sesuatu yang sudah berlalu. Tense itu memang kalimat dalam bahasa Inggris itu ada sesuatu yang berubah berdasarkan waktunya. Ini sekarang, ini past.
Oke, look at this. Number one. Nah, kalau simple present tense kita pernah bikin kalimat begini. I play. Benar-benar seperti bahasa Indonesia. Aku bermain. Ya, ini subjek, ini predikatnya. Aku bermain. Benar-benar seperti bahasa Indonesia. Simple, oke? I play every day. Ya, ingat ya. Ini dulu kita pernah belajar. Kalau keterangan waktu untuk simple present itu adalah every. Menunjukkan kegiatan berulang, gitu kan? Nah, sekarang bagaimana caranya membuat kalimat seperti ini? Kita merubah kejadiannya itu, misalnya terjadi di masa lampau. Sama, karena sama-sama simple, I-nya di depan seperti ini. Berarti di sininya apa dong? Iya, di sininya juga kata kerja gitu, karena dia simple. Aku main, aku makan. Look at this. Nah, jadilah kalimat ini menjadi I played, karena dia past tense. Okay, verb 2. I played just now. Aku baru saja main. Oke, ini keterangan waktunya nih buat past tense. Oke, I think it is easy for you. Oke, number 2. She. Nah, ini orang ketiga tunggal ya. Kalau untuk present, orang ketiga tunggal. Nah, kata kerjanya pakai S kan? She plays every day. Dia bermain setiap hari. Pakai S nih. Sekarang, past tense. Tetap, susunannya benar-benar simple. Berarti seperti bahasa Indonesia. Hanya saja, kata kerjanya adalah verb to. Okay, remember that? Berarti jadi apa dong? She played 2 days ago. Dia bermain 2 hari yang lalu. Nih ada ago-nya ya. Ada ago berarti itu ciri-ciri past tense. Ini verb to. Oke, number 3. They. Ini they read Quran. Oke. Mereka membaca Quran. Ini benar-benar seperti bahasa Indonesia kan? Every morning. Berarti ini menunjukkan kegiatan berulang setiap pagi. Karena itulah fungsi dari simple present tense. Kalau kalimat past tense berubah menjadi they. Nah, ini read. Ini juga sama tulisannya, tapi cara membacanya akhirnya ini jadi berbeda karena ini verb to, ini disebutnya read. They read Quran yesterday. Nah, ini karena waktunya sudah berlalu ya. Jadi ketika orang mengucapkan they read Quran, walaupun tidak ada keterangan waktunya, orang akan mengerti kalau membacanya itu sudah berlalu karena dia menyebutkannya read bukan read. Oke, do you understand? Nah, berarti cara membuat simple past tense itu benar-benar gampang kan? Ya, I langsung kata kerja, studied misalnya, I studied, you studied, he studied, she studied, it. Oh, bukan studied ini karena ini bukan orang, ini tapi benda ya. Bisa it lived, dia hidup, we worked, they lived ya. I, saya, kamu, dia laki-laki, dia perempuan. Ini dia untuk sesuatu selain manusia. Ini we, kita, kami, ini they, mereka. Dan semuanya ini kata kerjanya sama, pakai verb to. Tidak ada S, karena S itu hanya untuk simple present tense. Okay, I think it is easy for you. I hope you understand. And if you like this video, subscribe and share to your friends, and don't forget to write comment below, okay? And
you must repeat again and repeat again this video in order to you understand, really understand. Okay, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.